Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Hajar dengan NIM 035. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa temuan dan discover saya mengenai komunikasi bisnis yang dilakukan oleh salah satu company ternama internasional bernama Samsung Company. Kemudian langsung saja saya mulai. Yang akan saya highlight di sini adalah bagaimana Samsung menurut saya berhasil dalam mengkomunikasikan produk-produk yang mereka punyai kepada konsumen. Berikut adalah contohnya. Di sini terdapat website resmi dari Samsung, yaitu samsung.com. Kemudian di sini ada produk mereka terbaru, yaitu kulkas. Nah, kulkasnya ini merupakan kulkas yang dapat didesain sendiri oleh kita sebagai customer. Jadi mereka memiliki atau membuat sebuah kira-kira poster gitu ya di website mereka yang bisa diakses secara global, dan di sini disediakan juga gambar-gambar yang menarik di mana saya sebagai customer sendiri tertarik untuk melihat dan mencari tahu lebih lanjut bagaimana sih cara membeli dan apa fitur-fitur unggulan dari kulkas ini. Kemudian selain mengkomunikasikan produknya dengan baik, Samsung juga memiliki beberapa dukungan lain atau produk lain. Salah satunya yaitu Samsung for Business. Ini merupakan website resmi mereka. Jadi Samsung ini mencoba meraih konsumen yang lebih jauh lagi, di mana tidak hanya mencoba meraih konsumen secara pribadi dan perorangan. Mereka mencoba menggait lagi gimana sih kalau kita membuka peluang lebih jauh untuk pebisnis di luar sana. Nah, beberapa bidang yang bisa istilahnya Samsung capable untuk bekerja sama, yaitu ada di bidang education, healthcare, hospitality, government, finance, transportation, sampai dengan retail. Nah, ini adalah salah satu contoh website resmi mereka terkait dan juga promosi mereka ya. Itu merupakan bagaimana sih Samsung ini bila bekerja sama dengan healthcare, perusahaan healthcare yang biasanya berupa rumah sakit dan seperti itu. Bagaimana Samsung ini bisa menemukan healthcare solution bagi mereka dengan adanya teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Samsung. Kemudian ini merupakan website di mana menurut saya sangat baik sekali dalam meng-highlight apa-apa yang kiranya itu bisa dan sangat mudah dilakukan apabila kita sebagai bisnis yang menjalankan healthcare itu mendapat kemudahan-kemudahan dengan apabila menggunakan produk-produk Samsung seperti itu. Kemudian di sini juga disediakan studi kasus mengenai bagaimana sih cara penggunaan atau dampak dan keuntungan yang kira-kira kita akan dapatkan apabila kita bekerja sama dengan Samsung. Kemudian selain bisnis Samsung for Business tadi, mereka juga menyediakan dukungan teknis atau customer service, begitulah ya. Itu bisa dengan banyak sekali cara. Ini merupakan website resmi mereka untuk kita melakukan pengaduan seperti itu. Nah, di sini menariknya lagi karena Samsung ini merupakan company yang memiliki produk sangat banyak dan lintas produk juga menurut saya. Jadi ada TV, mobile, ada mungkin perangkat-perangkat elektronik Samsung lainnya, ada laptop, kamera, dan lain-lain. Nah, kita bisa menemukan solusi-solusi yang sering dialami oleh customer melalui source code yang mereka gunakan, yang mereka berikan di sini. Kemudian apabila kita tidak menemukan solusi dari yang mereka sertakan di sini, kita juga bisa melakukan kontak langsung dengan pihak Samsung dengan sangat banyak sekali cara. Di sini tertera ada chat, panggilan voice, dukungan service center, dan juga yang
amazingnya lagi, mereka menyertakan bahasa isyarat di sini. Kemudian untuk chat mereka juga ada live chat dan juga ada WhatsApp chat. Jadi menurut saya ini sangat mempermudah kita sebagai konsumer apabila kita mengalami suatu kendala dengan produk-produk Samsung. Dan mungkin apabila yang customer yang tidak atau enggan melakukan panggilan langsung secara suara, secara lisan, mereka juga bisa menggunakan fitur chat dan live chat atau juga menggunakan WA atau WhatsApp, dan juga tersedia 24 jam di sini. Nah, ini menurut saya sangat menguntungkan karena sangat mudah untuk reach out ke bagian Samsungnya dan terutama ke bagian teknikalnya. Kemudian itu merupakan salah satu usaha Samsung dalam reach out customer di luar sana yang sangat banyak sekali di belahan dunia manapun. Kemudian untuk selain yang ada di website resmi mereka, Samsung juga memiliki beberapa sosial media, yaitu salah satunya ada Instagram seperti ini. Ini Instagram juga dilakukan atau digunakan sebagai alat atau media, sebagai media promosi mereka. Nah, di sini ada beberapa fotografi yang menarik, di mana ini sangat bisa menarik perhatian calon customernya, karena salah satu tujuan komunikasi bisnis yang saya tahu yaitu persuade, atau kita bisa persuasif dengan orang yang nantinya menjadi calon customer kita. Ini adalah salah satu promosi untuk Galaxy Watch 4 mereka. Kemudian ini ada promosi juga mengenai produk mereka, itu ada Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nah, jadi mereka ini selain berinovasi di bidang teknologi, mereka juga menyampaikan inovasi-inovasi tersebut dalam cara yang sangat menarik dan sangat tidak membosankan seperti itu, dan bisa menjangkau banyak kalangan dari mulai anak muda sampai dengan orang yang cenderung lebih tua gitu. Kemudian platform yang mereka gunakan juga tidak hanya web dan Instagram, salah satunya juga ada Twitter mereka di sini. Nah, ini mereka juga mencoba mempromosikan salah satu handphone terbarunya, yaitu Galaxy Z Fold 3 di sini, bahkan menggunakan CGI dan ilustrasi-ilustrasi yang akan kita rasakan apabila kita memiliki handphone tersebut. Kemudian saya sudah mencoba mencari kira-kira apa sih tujuan mereka dalam memamerkan, memasarkan, dan memberitahu inovasi-inovasi yang mereka gunakan dan mengkomunikasikannya dengan calon pelanggan, yaitu saya menemukan bahwa promosi melalui media sosial yang dilakukan oleh Samsung ini sangatlah efisien dan tepat sasaran menurut saya, karena ada salah satu Twitter dari user tersebut. Dia merupakan pengguna iPhone sebelumnya, yaitu merek saingan Samsung yaitu Apple, dan saat Samsung mengadakan promosi dengan salah satu idola yaitu BTS, yaitu merupakan grup band dari Korea. Nah, karena mereka ini banyak sekali fans dan penggemarnya, maka akan sangat berdampak pada fans-fans dan penggemar tersebut. Nah, ini bisa dilihat bahwa orang yang tadinya menggunakan iPhone dengan merek yang sangat bertentangan dengan Samsung dan bisa dibilang kompetitor dari Samsung, ini bahkan rela untuk berpindah hati kepada company Samsung dan mengganti HP mereka kepada Samsung, karena idola mereka juga menggunakan HP tersebut, handphone tersebut. Nah, ini merupakan salah satu dampak positif yang bisa saya temukan sejauh ini, dengan kenapa kita harus memiliki skill komunikasi. Sebagai company, kita harus memiliki skill komunikasi yang bagus dalam mengkomunikasikan apa aja produk yang kita punya dalam bentuk advertising dan juga marketing yang sangat baik, dan juga tidak memungkiri harus memikirkan tentang
siapa-siapa saja yang akan kita reach out untuk menjadi calon pembeli kita. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.